Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, shaimin shaimat, santrin santri rahimakumullah, kita lanjutkan kajian pagi hari tadi. Kita lanjutkan kajian selanjutnya, yaitu membahas tentang syarat sahnya berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sihhati shaumi sitatun. Syurutu sihhati shaumi sitatun. Adapun syarat sahnya puasa itu ada 6. Al-awalu, adapun yang pertama, al-islam, adalah Islam. Islam itu dalam arti orang yang bukan Islam, orang yang belum Islam tidak sah menurut hukum syara, tidak sah menjalankan ibadah puasa. Memang mutlak itu. Wasani, adapun yang kedua itu atamyizu, tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang cerdas, orang yang sudah mengetahui, orang yang istilahnya bahasa gampangannya orang yang waras ya. Wong sing ngerti, wong sing waras, ngerti apik, ngerti elek, tahu benar, tahu salah, tahu arah, tahu warna, segala macam. Itu namanya tamyiz. Jadi puasa itu sah kalau yang menjalankan itu adalah sudah mumayyiz atau punya sifat namanya tamyiz. Tamyiz itu sudah pinter ya. Pinter, maka tidak sah puasa apabila dilakukan oleh orang yang nggak pinter alias nggak genep, orang yang kurang, akalnya kurang, IQ-nya kurang ya. Cara anone wong 90 lah, ora genep 100. Atau orang yang belum punya, atau seorang anak yang belum punya kesempurnaan berpikir ya, karena masih anak-anak ya, belum mengerti lah, maka itu puasanya tidak sah. Biasanya anak-anak yang masih usia balita, kalau di atas 6 tahun, 7 tahun itu kan sudah mulai sudah mulai mengerti, tapi kan belum semuanya. Maka diajarkan boleh, sah puasanya ya secara hukum wajib. Alal mukalaf belum ya, belum tetap belum sah menurut hukum syariat karena belum mukalaf ya. Jadi syarat tamyiz itu adalah syarat sah seseorang menjalankan ibadah puasa. Kalau kata orang puasa tapi rodok nggak genep, puasa ki apa nggak ngerti, hukumnya puasa apa nggak ngerti, ya gak sah puasanya. Puasanya nggak sah. Kemudian yang ketiga, wasalisu, adapun yang ketiga, naqa bersih minal haidi wan nifas, dari haid dan nifas. Masuk dalam kategori ini berarti juga melahirkan ya, wal wiladah, karena wiladah dan nifas itu beda ya. Wiladah itu punya hukum sendiri, nifas punya hukum sendiri ya. Tapi di sini disebutkan minal haid wan nifas, termasuk wiladah ya. Jadi apabila ada seseorang yang sedang haid, seorang perempuan sedang haid atau sedang nifas, kemudian dia tidak puasa, tidak makan, tidak minum, tapi niatnya puasa, maka bagaimana hukumnya? Wa yahrumu ala haidin wa nufasa'a al-imsak bi niyati shaum. Jadi apabila ada orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid atau ibu-ibu yang sedang nifas, dia tidak makan, tidak minum, niatnya puasa, maka hukumnya haram, maka diharamkan. Adapun naqo atau bersih dari haid itu atau bersih dari nifas itu jami'an nahar, dalam arti sehari penuh itu dalam keadaan tidak haid. Kalau ada seorang perempuan berpuasa, kemudian tiba-tiba menjelang maghrib kurang 5 menit dia haid, maka puasanya itu tidak sah, batal, dalam arti kurang 5 menit buka puasa, maka tidak boleh direkayasa nih. Maka perempuan hati-hati ya,
jam berapa mulai haid itu, jam berapa mulai haid keluar darah itu harus hati-hati. Warabi adapun yang keempat an-niyatu adalah niat. Niat ini adalah hal pokok. Sahnya puasa itu tergantung dengan niat. Niatnya bagaimana? Ayas tahdhira dzatas shaum wa ya al-imsak. Pokoknya niatnya puasa. Niatnya al-imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Niatnya begitu. Ya, jadi ini niat ini penting. Kalau hukum niat itu waktunya itu malam atau sore, nah ini keterangannya di sini. Watasiu dan saniyatu siyami tatawu, adapun sholat, adapun puasa sunnah itu sah niatnya qabla zawali, sebelum sebelum tergelincirnya matahari di siang hari ya. Kalau di tempat kita atau di wilayah-wilayah yang di bawah garis khatulistiwa itu bisa dilihat ya, tergelincir matahari itu biasanya jam 12 siang itu matahari tepat di atas kepala. Itu sudah tergelincir masuk duhur ya. Sebelum tergelincirnya matahari maka untuk sholat, untuk puasa sunnah itu masih diperbolehkan niat ya. Dalam arti tidak harus malam. Tapi ada syaratnya, bisyarti alla yata'atamu fatirun qablaha wa wuquha fil laili. Jadi boleh atau sah niatnya sebelum zawal dengan syarat dia itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam arti mulai dari fajar ya, mulai dari imsak subuh sampai sebelum duhur itu memang betul-betul belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya, belum makan, belum minum, belum melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam rongga panca indera kita ini lewat telinga atau mana, maka masih boleh niat. Tapi kalau sudah membatalkan puasa ya sudah, maka tidak boleh lagi niat, sudah tidak puasa lagi, wis batal ya. Wa wuquha fil laili afdalu, tapi puasa sunnah itu afdolnya niatnya ya malam hari, itu afdolnya. Nah, malam itu dimulai kapan? Yang namanya malam itu dimulai ketika pergantian hari menurut hitungan syar'i, yaitu ketika masuk waktu maghrib. Wa yajibu fi siyamil faridoh, tapi dalam puasa fardu ya, ta'yinuhu, puasanya harus jelas namanya, harus disebutkan, ta'yin tuh. Pertama, jadi niat puasa fardu itu ada syaratnya ya, selain menghadirkan tadi ya. Kemudian yang kedua ta'yin, sama seperti sholat fardu lah. Ta'yin itu menyebutkan namanya ya. Contoh Ramadan, nah itu sauma qadin anadai fardi syahri Ramadan, nah itu sebutkan nama Ramadannya. Wa wuqu'u niyati fi juz'in minal lail, yang kedua puasa fardu itu niatnya harus berada di malam hari. Wuqu'u fi juz'in minal lail ya, bagian dari malam. Nah, bagian dari malam itu setelah maghrib ya, kemudian sebelum imsak ya, setelah maghrib sampai sebelum subuh fajar, itu sebelum subuh itu bagian dari malam. Kalau sudah masuk fajar dalam fajar sodik ya, maka itu masih bagian dari malam. Nah, disitulah tempat niatnya puasa fardu. Kalau sudah kelewat maka puasanya tidak sah. Seandainya lupa niat, nah kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, lupa niat, kebetulan di awal Ramadan juga tidak berniat, ini seperti kemarin niat mengikuti mazhab Imam Malik gitu ya, atau Imam siapa itu, nah, yang kemarin saya sampaikan itu, maka kalau dia kelupaan tidak niat berarti puasanya tidak sah. Namun walaupun dia lupa tidak niat,
kebetulan awal Ramadan juga tidak niat, dia tetap berkewajiban puasa, kan susah. Nah, puasanya tidak sah tapi tetap wajib imsak. Wajib imsak itu wajib menahan diri, ya wajib puasa walaupun tidak sah. Nah, ini susah, makanya hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Wal afdalu wuquha fi thuluthil akhir. Adapun niat puasa itu yang afdol itu sulusul akhir, sepertiga akhir. Sepertiga akhir berarti di waktu sahur. Ya, jam 2 sampai ke bawah itu sulusul akhir. Jam 3 lah, jam 3. Kalau jam 1 sulusul tsani, ya. Sulusul akhir itu yang sebelum, ya yang waktu sahur lah ya. Itu niatnya yang paling afdol ya. Itu syarat puasa yang nomor 4. Jadi niat itu penting, hati-hati jangan sampai dengan salah niat kita puasa capek-capek hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sementara puasa kita tidak sah, kan sayang ya. Sayang. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, al imsaku anil muftirati kuliha minal fajri ilal ghurub. Syarat puasa yang nomor 5 adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, ya semuanya mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulai dari menjelang subuh itu sudah ada imsak, atau kalau di kampung-kampung itu dia dikasih sholawat tarhim ya, sholatu wassalamu alaik itu. Kemudian sampai ke menjelang sampai ke waktu huruf itu maghrib, itu wajib menahan diri ya. 5 syarat itu apabila hilang satu maka puasanya tidak sah. Ini syarat dasarnya orang menjalankan ibadah puasa. Wasadisu, adapun yang nomor 6, dukhulul waktu, sudah masuk waktunya ya. Awujudu sababi fi shaumil faridoh, atau kalau puasanya bukan Ramadan, puasa nazar ya, kalau aku begini aku akan puasa, kalau aku begini aku berjanji akan puasa. Nah, sudah ada sebabnya maka segera berpuasa. Nah, kalau Ramadan ya kita harus ru'yatul hilal, harus pakai metode yang sudah ada di negara kita ya. Ada hisab, ada ru'yatul hilal, ada sidang isbat. Nah itu ya, ada hisab, ru'yatul hilal, kemudian sidang isbat, nah, keputusan itu sudah masuk waktu. Jadi kalau berpuasa Ramadan belum masuk waktunya maka puasa juga tidak sah. Sama seperti sholat, kita sholat duhur tapi belum masuk waktu duhur, ya tidak sah. Maka waktu sholat masuk kita baru sah. Beda lagi kalau di luar waktu itu sudah kelewat waktunya. Maksudnya sholat yang diqodho, kalau kita tidur kesiangan bangun jam 6 pagi, matahari sudah terbit, waktu subuh sudah habis, maka berarti keluar dari waktu. Nah, di saat itu maka tetap wajib melakukan sholat subuh, namanya qodho. Nah itu sah, karena bukan berarti belum masuk waktu, karena sudah kelewat waktu. Yang tidak sah itu sholat subuh hari ini untuk besok. Jadi bayar sholat sesok tidak boleh. Kalau bayar sholat tadi kemarin boleh. Kalau sholat untuk yang nanti itu tidak boleh, kecuali sholat yang sudah ada ketentuannya, seperti jamak takdim ya. Sholat jamak itu pun juga ada syaratnya. Jadi itulah 6 syarat sahnya berpuasa ya. Yaitu yang pertama tadi sampaikan harus Islam, yang kedua harus tamyiz atau pintar, cerdas, ngerti, waras, normal. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas, bersih dari haid dan nifas ya, bersih. Kemudian yang keempat harus niat. Kalau puasa Ramadan, puasa Ramadan dan puasa wajib yang lain, nazar atau apa, itu wajib dilakukan di malam hari niatnya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah yang kelima, menahan diri dari perkara yang membatalkan. Kemudian yang keenam, harus sudah masuk waktu. Itu kira-kira kajian kita pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.